Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Irafanti. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana tentang reaksi asam basa. Selamat menyaksikan. Apakah asam dan basa itu? Bagaimana cara membedakan dan mengenalnya? Bagaimana pula membuat reaksi asam dan basa? Asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya buah sirsak, mangga, dan jeruk. Bagaimanakah rasanya? Lain hal dengan sabun mandi yang tidak sengaja terjilat pada saat Anda mandi. Bahan yang rasanya masam atau kecut tentu berbeda sifat kimianya dengan yang rasanya pahit. Rasa masam merupakan salah satu sifat dari senyawa asam, sedangkan rasa pahit merupakan salah satu sifat dari senyawa basa. Teori asam basa menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Sedangkan teori asam basa menurut Browns-Lowry, asam merupakan zat yang dalam reaksi bertindak sebagai donor proton atau memberi ion H+. Sedangkan basa merupakan zat yang dalam reaksi bertindak sebagai ekspor proton atau penerima ion H+. Begitu juga teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, teori asam basa itu berdasarkan dari serah terima pasangan elektronnya. Selain dari rasanya, kita juga dapat membedakan asam dan basa dengan menggunakan indikator alami seperti ekstrak kunyit, ekstrak bunga, dan lain sebagainya yang nantinya akan dilarutkan ke dalam dua larutan yang berbeda, baik asam maupun basa. Maka, warna yang akan dihasilkan akan berbeda. Lalu, bagaimana membuat reaksi asam dan basa? Ikuti langkah-langkah berikut. Alat dan bahan: air, cuka, soda kue, piring dan sendok makan, suntikan, balon, botol UC 1000 sebagai wadah larutan. Langkah-langkah dari percobaan: masukkan air sebanyak 50 ml ke dalam masing-masing wadah larutan yang berbeda perbandingannya, yaitu pada wadah pertama dengan perbandingan 1:1, wadah kedua dengan perbandingan 1:1, wadah ketiga dengan perbandingan 1/2:1, wadah keempat dengan perbandingan 1/2:1, dan wadah kelima dengan perbandingan 1/2:1/4. Kemudian, masukkan cuka sesuai dengan takaran perbandingan. Pada wadah pertama, cuka sebanyak 1 sendok makan. Pada wadah kedua, cuka sebanyak 1 sendok makan. Pada wadah ketiga, cuka sebanyak 1/2 sendok makan. Pada wadah keempat, cuka sebanyak 1/2 sendok makan. Pada wadah kelima, cuka sebanyak 1/2 sendok makan. Kemudian, masukkan soda kue sesuai dengan takaran perbandingan ke dalam masing-masing balon. Pada balon pertama, soda kue sebanyak 1 sendok makan. Pada balon kedua, soda kue sebanyak 1/2 sendok makan. Pada balon ketiga, soda kue sebanyak 1 sendok makan. Pada balon keempat, soda kue sebanyak 1/2 sendok makan. Pada balon kelima, soda kue sebanyak 1/4 sendok makan.
Lalu, letakkan masing-masing balon di atas penutup wadah larutan sesuai dengan perbandingannya. Setelah itu, campurkan soda kue terhadap air dengan cuka yang telah tercampur pada masing-masing wadah larutan. Lihatlah reaksi pada balon tersebut. Kesimpulannya, semakin banyak campuran cuka dan soda kue, maka akan menghasilkan balon yang semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit campuran antara cuka dan soda kue, maka balon yang dihasilkan pun tidak begitu besar. Jadi, percobaan ini menunjukkan reaksi asam basa, yaitu asam cuka CH3COOH dengan soda kue NaHCO3 yang akan menghasilkan gas CO2. Ini adalah hasil reaksinya. Setelah kedua larutan ini dicampurkan, pH-nya akan menjadi netral. Sekian persembahan video dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa.